Aku mengucapkan selamat siang buat adik-adik yang di SMA Angkasa. Semoga walaupun udah menunjukkan jam 11 siang, matanya tetap seger ya, kayak jam 7 pagi baru bangun. Karena nanti sekitar 20 menit ke depan, aku akan mengasih informasi tentang kampus Poltekpos dan Stimlog. Nah, kampus kita ini sebenarnya nggak jauh loh lokasinya dari SMA Angkasa. Jadi kalau SMA Angkasa itu kan di dekat bandara. Nah, kalau kita itu arah ke UPI. Jadi kalau misalnya dari Tol Paster itu deket banget kalau misalnya kamu mau kampusnya dan Tekpos dan Stimlog. Tapi tidak pada saat ini ya. Nanti kalau misalnya situasinya udah membaik, kamu bisa datang langsung ke kampus kita buat tanya-tanya, buat konsultasi program studi, konsultasi biaya kuliah, boleh langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Omega. Kamu bisa panggil aku kakak, teteh, mbak. Silahkan senyamannya kamu aja. Mau manggil kak Omega juga boleh. Nah, di sini aku perwakilan dari kampus Poltekpos dan Stimlog. Kampus Poltekpos dan Stimlog ini lebih terkenalnya dengan sebutan kampus Oren. Kenapa kampus Oren? Karena kampus kita ini di bawah naungan BUMN PT Pos Indonesia. Jadi kalau misalnya adik-adik kan tahu sendiri ya, kalau kantor pos itu identik dengan warna oranye. Nah, jadi kita itu ngikutin juga warna oranye, disebutnya kampus oren. Walaupun di Bandung juga ada nih istilah sebutan kampus oren lagi, tapi itu kampusnya di ITENAS. Oke, kita langsung masuk aja. Dan juga nanti buat adik-adik yang misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand, nanti boleh langsung aja nyalain suaranya, jangan di-mute. Boleh juga nyalain videonya, tapi kalau misalnya kamu malu-malu buat bertanya, jangan lupa pertanyaannya cantumin di chat, oke? Kita mulai langsung ya. Aku di sini izin buat share screen dulu. Oke, di sini udah kelihatan ya, semoga jelas. Sebelumnya mengucapkan hello dulu. Hai buat adik-adik semuanya. Jadi di kampus kita ini ada dua perguruan tinggi. Dua perguruan tingginya itu terdiri dari politeknik dan juga sekolah tinggi. Basicnya dua kampus kita ini adalah ilmu khusus untuk logistik dan supply chain management. Nah, kita akan bahas sedikit dulu tentang logistik. Mungkin di sini juga adik-adik ada yang sudah mendengar logistik tadi yang kayak udah disampaikan dari ITHB di video profil pertamanya, di mana petingginya menyebutkan tentang logistik di era pandemi ini. Nah, logistik tersendiri itu adalah kegiatan tentang perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan moda transportasi dan pilihan biaya yang efektif. Kuncinya di situ adalah perpindahan barang. Nah, maka dari situ logistik itu macam-macam, nggak cuma tentang pengirimannya aja, tapi seluruh kegiatan dari pengiriman tersebut. Misalkan dari kegiatan, misalkan produksi, misalnya aku nih produksi mau bikin meja dan kursi atau furniture. Dari bahan bakunya kayu, dari hutan sampai masuk ke pabrik diproduksi, sampai barang jadi, terus didistribusiin ke seluruh Indonesia, dan sampai barang tersebut ada di rumah kamu, itu semuanya adalah satu kegiatan aktivitas logistik. Perpindahan barangnya. Perpindahan barangnya itu nggak cuma bahan jadi, dari bahan baku, diproduksi sudah selesai bahan jadi, didistribusiin ke pasar, dibeli sama konsumen, dan sampai ke rumah kamu bisa dinikmatin tuh produknya, digunakan dengan sebaik mungkin, itu semua adalah kegiatan logistik. Nah, di sini yang pertama adalah aku mau ngejelasin tentang Politeknik Pos Indonesia. Makanya di sini kita punya slogan, Are you the next logistician? Karena memang kita di sini mencetak lulusan-lulusan ahli ilmu logistik. Seperti itu. Untuk Poltek Pos kita sudah berdiri dari tahun 2001. Berarti kalau sekarang 2021, kita udah 20 tahun. 20 tahun lamanya berdiri. Udah cukup lama ya. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama umur kamu juga masih lebih muda kamu. Nah, lokasi kita ada di Jalan Sari Asih nomor 54 Sarijadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi Jalan Sari Asih ini teman-teman juga pasti kamu udah nggak asing lagi karena emang lokasi sekolah kita deketan ya. Jadi kalau misalnya ngelewat ke Polban nih, orang Sariwangi, orang Cihanjuang, atau orang Sari jadinya langsung, pasti udah nggak asing sama kampus kita. Jadi kalau misalnya mau main-main nanti boleh, tapi tetap harus melakukan protokol kesehatan ya. Selanjutnya, program studi dan juga kampus kita sudah terakreditasi B dan PT. Nanti kalau misalnya kamu udah punya kampus inceran nih, udah punya bayangan, nanti aku udah lulus sekolah, pengen kuliah di kampus A, di kampus B, di kampus C. Jangan lupa kamu juga wajib cek akreditasi dari perguruan tingginya.
Cara untuk cek akreditasi perguruan tinggi dan juga program studi itu bisa di sini. Ada dicek di sini banpt.or.id. Jadi kamu tinggal tulisin aja nama kampusnya, nanti juga di situ ada menunya, ditulisin nama program studinya. Di situ nanti kamu bakal bisa lihat apa sih akreditasi dari kampus tersebut. Gunanya akreditasi yang perlu kamu perhatikan itu adalah ketika nanti saat kamu bekerja. Ada beberapa perusahaan dan terutamanya juga kalau misalnya kamu mau jadi PNS itu mereka persyaratannya harus biasanya ada yang dari kampus tertentu yang akreditasinya apa dan juga program studinya sudah terakreditasi. Nah itu, kalau misalnya kamu memang fokus setelah lulus pengen kerja di pemerintahan yang resmi gitu, yang government, biasanya mereka punya syarat-syarat tertentu yang harus seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kamu setelah lulus kuliah, setelah lulus kuliahnya tuh pengen jadi, setelah lulus sekolah pengen jadi entrepreneur, atau pengen kerja di startup, atau pengen kerjanya itu yang lebih tidak terlalu formal, biasanya mereka tidak menggunakan syarat untuk akreditasi dari jurusan maupun kampusnya sendiri. Jadi sekarang tips dari aku adalah ketika kamu memilih program studi atau ketika kamu memilih jurusan kuliah dan memilih kampus, itu harus sinkron sama cita-cita kamu. Misalkan cita-cita kamu pengen jadi bidan, berarti nanti cara untuk mencapai cita-cita kamu buat jadi bidan, kamu kuliahnya yang berhubungan dengan kebidanan atau kesehatan. Jangan sinkron, jangan cross gitu, jangan misalkan pengen cita-citanya pengen jadi bidan, tapi nanti kuliahnya di teknik informatika, walaupun tidak menutup kemungkinan dari jurusan teknik informatika pun nanti bisa kerja di dunia kesehatan, seperti itu. Jadi harus satu jalur dan sefrekuensi. Selanjutnya, karena kita ini politeknik, jadi kalau bedanya politeknik dengan sekolah tinggi, politeknik itu kita untuk presentasi belajarnya ada 70% praktikum dan 30% teori. Makanya di sini kalau di politeknik itu tidak ada S1, tapi hanya ada diploma. Diplomanya pun terbagi menjadi 4. Ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, angka yang di belakang diploma itu adalah lamanya nanti kamu akan pendidikan. Kalau D3 berarti 3 tahun, kalau D4 4 tahun. Kebetulan kalau di Poltek Pos kita program studinya ada 2, D3 dan D4. Untuk yang D3 itu nanti setelah kamu lulus akan mendapatkan gelar AMD. AMD itu singkatan dari ahli media. Contohnya aku. Aku dulu kuliahnya di D3 Manajemen Bisnis. Jadi setelah aku lulus kuliah, di belakang nama aku ada gelarnya AMDM, Ahli Media Manajemen. Ini pendidikannya selama 3 tahun. Nah, untuk jurusannya atau program studi yang bisa kamu pilih di Poltek Pos ini atau Politeknik Pos Indonesia, ada manajemen logistik, manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, dan teknik informatika. Di sebelahnya ini ada huruf-huruf. Huruf ini adalah dari akreditasi jurusannya. Kita rata-rata hampir semuanya sudah terakreditasi B, kecuali manajemen logistik yang sudah mendapatkan akreditasi A. Nah, yang lainnya itu akan menyusul karena akreditasi kampus itu dan jurusan biasanya 3 tahun sekali baru bisa kita mengajukan akreditasi untuk kenaikan tingkat. Selanjutnya untuk yang diploma 4. Diploma 4 ini pendidikannya nanti kamu selama 4 tahun. Harus 4 tahun ya, kalau misalnya S1 itu kan bisa 3,5 lebih cepat, jadi dia ngambil SKS-nya tuh naik gitu, ambil kelas cepat. Tapi kalau misalnya di Politeknik, kalau misalnya udah 3 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun, ya 4 tahun, jadi nggak bisa untuk loncat mata kuliah buat lulus lebih cepat. Untuk di diploma 4 ini, pendidikan 4 tahun, nanti setelah lulus kamu akan mendapatkan gelar STR. Bukan STLR ya, tapi STR. STR ini singkatan dari Sarjana Terapan. Pilihannya ada logistik bisnis tentunya, karena kita inti dari kampus kita adalah ilmu logistik, ada logistik bisnis, ada manajemen bisnis, akuntansi keuangan, e-commerce logistik, dan juga teknik informatika. Nah, untuk ini akreditasinya, karena semuanya sudah B, kecuali e-commerce logistik. Kenapa e-commerce logistik di Poltek Pos belum ada akreditasinya? Karena e-commerce logistik ini baru satu angkatan di tahun 2020. Jadi nanti kalau misalnya kamu ambil jurusan e-commerce logistik, itu kamu adalah angkatan kedua. Tapi nggak perlu khawatir sama akreditasinya. Karena minimal akreditasi ini sudah berjalan selama 3 tahun, ketika kamu nanti lulus, setelah tahun keempat, itu jurusan kamu pasti yang di e-commerce logistik ini sudah mendapatkan akreditasi.
Seperti itu. Selanjutnya, kampus kedua yang ada di lokasi yang sama tapi berbeda adalah Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Nah, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia ini adalah perguruan tinggi pertama yang mencetak sarjana logistik di Indonesia. Mungkin kalau misalnya adik-adik atau kamu juga pernah dengar, di kampus lain juga ada kok jurusan logistik, ada teknik logistik, ada logistik transportasi darat, laut, udara, itu hanya jurusannya aja. Tapi kalau kita, ini dua-duanya adalah kampus yang khusus logistiknya. Jadi di sini kita lebih terfokus lagi, bukan hanya jurusannya, tapi kampusnya juga sudah kampus yang berbasis untuk ilmu logistik. Kalau untuk Stimlog ini kita masih terhitung baru dibukanya itu tahun 2013. 2013 berarti sekarang itu adalah angkatan ke-8. Ya, benar angkatan ke-8. Karena sudah 2021 ya, dan sudah 8 tahun juga berdirinya. Lokasinya sama dengan Poltek Pos di Jalan Sari Asih nomor 54. Jadi kalau misalkan kamu main ke sini, kamu bisa langsung survei 2 kampus. Nah, untuk selanjutnya program studinya yang ada di Stimlog, ini kita hanya ada 2 untuk saat ini. Kenapa? Karena memang Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia ini kita fokuskan untuk di ilmu logistik dan supply chain-nya. Yang pertama ada S1 Manajemen Logistik. Yang kedua adalah S1 Manajemen Transportasi. Nah, keduanya ini adalah akan membahas semua kegiatan-kegiatan dari aktivitas logistik dari awal sampai dengan akhir, yaitu dari kegiatan aktivitas bahan baku yang akan dibuat menjadi barang, sampai nanti bisa sampai ke end user atau ke konsumennya. Tapi juga nggak hanya untuk produksian atau pabrik yang membuat barang, tapi kita juga bisa di sana hanya sebagai perannya untuk mengantarkan distribusi barangnya aja. Misalkan kayak perusahaan-perusahaan tentang logistik itu ada JNE, ada juga PT Pos Indonesia, ada FedEx, ada DHL. Nah, mereka semua itu bermainnya di kegiatan logistik dalam peran distribusi, mengantarkan barang. Tapi selain dari pengantaran barang juga, logistik itu luas, tidak hanya sampai di situ aja. Untuk penyaluran lulusannya dari Poltek Pos dan Stimlog ini, karena kita ini adalah sekolah logistik pertama di Indonesia, sedangkan untuk perusahaan logistik di Indonesia ini banyak banget, terutama di Jawa. Tapi SDM-nya belum banyak. Nah, mereka ini sangat membutuhkan SDM yang benar-benar sudah paham tentang ilmu logistik dan supply chain management. Kenapa SDM-nya kurang? Karena memang sekolah logistiknya juga belum banyak. Tadi yang udah aku sebutin. Di sini untuk sekolah pertamanya ada Poltek Pos dan Stimlog. Nah, di sekolah lain juga ada, tapi tentu hanya untuk jurusan dan program studinya aja. Untuk itu, semuanya hampir rata-rata perusahaan-perusahaan logistik besar di Indonesia, ini mereka sudah terbuka sama kita. Apa, Maris? Sudah terbuka sama kita, dan mereka ini yang datang ke kampus kita untuk seleksi langsung mahasiswa yang masih kuliah atau sudah lulusnya. Contohnya yang di sini adik-adik udah lihat, ada dari PT Cipta Kerida Bahari, terus juga ada dari Puninar Logistik, ada dari PT Pos Logistik juga, itu adalah anak perusahaan dari BUMN PT Pos Indonesia, dan juga ada dari Supply Chain Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi selain kita merekomendasikan mahasiswa dan lulusannya itu ke perusahaan, perusahaannya juga yang langsung cari ke kita. Jadi untuk peluang kerjanya di dunia logistik ini luas banget. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir nanti begitu lulus, aduh aku bakal kerja di mana ya? Karena memang peluang kerjanya atau prospek kerja logistik ini besar banget di Indonesia. Selanjutnya ini adalah partnership dan internship di Poltek Pos dan Stimlog. Mungkin di sini adik-adik atau ibu bapak guru juga sudah banyak yang familiar dengan logo-logo yang ada di depan sini. Bisa kita lihat di sini ada PT Pos Indonesia, ada Pegadaian, Bank BRI, Bio Farma, ASDP Ferry Indonesia, Jasa Marga, Bulog, Kereta Api, dan lain-lain. Tapi rata-rata di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memang mereka aktif dengan kegiatan logistiknya. Nah, ini adalah perusahaan yang di mana mahasiswa dari Poltek Pos dan Stimlog sudah magang di sana dan juga sudah bekerja di perusahaan tersebut. Jadi bisa kemana aja. Kalau misalkan di sini kita lihat ada Nutrifood. Kalau Nutrifood itu kan perusahaan untuk produksi pangan ya, makanan dan minuman. Emang logistik bisa masuk ya? Bisa banget. Karena di dalam perusahaan ini, di pabrik makanan dan minuman ini, mereka butuh untuk
logistiknya di dalam peran distribusi barang. Distribusi barangnya itu dari bahan baku supplier masuk ke pabriknya, setelah jadi bahan jadi, sudah jadi produk siap jual, mereka juga butuh untuk didistribusikan barang tersebut ke pasar-pasar, ke toko, ke warung. Nah, itu menggunakan sistem kegiatan logistik. Terus juga misalkan di sini ada hotel, ada segala macam, ada Setiabudi, ada Majesty. Nah, karena kita juga di sini ada jurusan manajemen bisnis. Biasanya kalau untuk manajemen bisnis yang masuk ke perhotelan ini, dia masuknya itu ke administrasi bisnisnya. Bagaimana mengelola suatu perusahaan. Itu nanti bisa masuk ke perusahaan-perusahaan manapun. Jadi sebetulnya adik-adik, apapun nanti jurusannya yang kamu pilih pada saat kuliah, itu di perusahaan manapun pasti ada peluang kerjanya. Misalkan contoh akuntansi. Perusahaan mana sih yang tidak membutuhkan seorang accounting? Perusahaan mana sih yang mereka bekerja tidak menggunakan uang? Semua perusahaan dalam pengoperasian kerjanya pasti membutuhkan biaya. Nah, itu dikelola oleh orang akuntansi atau accounting. Selanjutnya, perusahaan mana sih yang bisa dia tetap hidup selama bertahun-tahun tanpa ada suatu sistem manajemennya? Gimana cara dia mengatur jam kerja, mengatur pola produksi, mengatur nanti bagaimana sistem gajinya, itu semua dihandle oleh manajemen. Kemudian teknik informatika, cuma ngurusin komputer doang, kayaknya cari kerjanya susah deh. Enggak juga. Sekarang semuanya orang-orang udah online. Sudah menggunakan gadget, bisa komputer, bisa laptop, bisa handphone. Kalau misalkan nanti ada kerusakan, itu nanti yang membantu untuk memperbaikinya dari orang teknik informatika. Sekarang kita semuanya online pakai jaringan internet. Itu juga yang ngurusnya orang informatika. Dan juga perusahaan mana sih yang sekarang itu mereka bekerja tidak menggunakan komputer dan tidak menggunakan jaringan internet? Kayaknya nggak ada ya. Bahkan sekarang warung kecil pun yang ada di depan rumah kita, mereka udah bisa pembayarannya pakai e-money. Contohnya bisa pakai OVO, pakai Link Aja, pakai GoPay. Nah, itu adalah yang bekerja di balik layarnya, itu orang-orang teknik informatika. Apalagi untuk yang di dunia logistik. Sekarang ini di dunia logistik itu sedang dalam masa di puncaknya. Kenapa di puncaknya? Karena sekarang kita semua online, semua kegiatan pembelian dari yang kecil-kecil kita belanja ke warung, kayak misalkan Indomaret atau Alfamart, terus kita belanja makanan, kita juga belanja produk-produk lainnya kebutuhan sehari-hari kayak baju dan juga alat-alat lainnya, itu dikirimkannya melalui jasa distribusi seperti pengiriman jasa ekspedisi yang lainnya. Dan di Jawa Barat sendiri ini juga, dan mungkin seluruh Indonesia ya, salah satu bidang usaha yang masih diperbolehkan untuk beroperasi di saat pandemi ini, yang nggak kerasa udah setahun berlalu kita jalanin sama-sama ini, logistik adalah salah satu yang paling utama diperbolehkan untuk tetap beroperasi di masa pandemi, selain dari bisnis usaha makanan dan juga kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini salah satunya adalah contoh-contoh lulusan kita, alumni-alumni dari Poltek Pos dan Stimlok. Nanti kita akan lihat videonya ya, supaya adik-adik di sini nggak ngantuk, karena udah jam makan siang biasanya selain ngantuk, godaan terberatnya adalah lapar ya. Pasti di sini ada yang udah buka aplikasi GoFood juga ya, buat cari-cari makan siang. Nah, selanjutnya nih sedikit lagi adalah beasiswa. Biasanya sering banget nanya-nanya ke Kak Omega adalah, Kak, di daftar Poltek Pos dan Stimlok ada beasiswanya nggak? Kita ada. Ini adalah salah 5 dari banyaknya beasiswa yang ada di Poltek Pos dan Stimlok. Yang pertama ada beasiswa BPPA, yang kedua beasiswa Bawaku, ketiga beasiswa dari Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, yaitu yang menaungi dari kampus Poltek Pos dan Stimlok sendiri. Pada tahun kemarin, tahun 2020, kita memberikan kuota 5 orang untuk beasiswa full penuh sampai dengan lulus untuk mahasiswa baru di Poltek Pos dan Stimlok. Kemudian ada juga beasiswa dari PT Pos Indonesia, beasiswa dari BNI, dan beasiswa lainnya. Hanya untuk beasiswa ini biasanya jenisnya adalah beasiswa prestasi. Jadi cara mendapatkannya adalah dengan menggunakan nilai kuliah. Yang mana nilai kuliah ini baru bisa kamu dapetin ketika sudah mulai kuliah. Jadi beasiswa ini biasanya muncul ketika sudah menjadi mahasiswa aktif di Poltek Pos dan juga Stimlok, seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, biasanya juga nanti ada beasiswa yang diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru. Tahu contohnya di tahun kemarin kita ada beasiswa Aperti BUMN. Nah, Aperti BUMN ini adalah aliansi perguruan tinggi badan usaha milik negara. Perkumpulan perguruan tinggi yang berafiliasi dengan badan usaha milik negara. Mungkin di sini juga ibu-ibu dan bapak-bapak guru juga di SMA Angkasa dan juga kamu mahasiswa di SMA Angkasa sudah mendengar Aperti BUMN ya. Nah, sini adalah anggota-anggotanya.
Jadi BUMN sendiri itu yang mereka punya keahlian di bidang-bidang khusus menangani untuk di Indonesia, misalkan untuk menangani pengiriman jasa pengiriman itu ada di Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Di perminyakan ada Universitas Pertamina, telekomunikasi ada Telkom University. Kemudian juga ada Semen Indonesia, itu namanya UISI. Universitas Internasional Semen Indonesia. PLN dia punya Institut Teknologi PLN dan juga ada BRI Institut untuk finance digitalnya. Kemudian ini adalah beberapa fasilitas kampus, nanti kita bisa lihat di video aja lebih lengkapnya. Dan untuk pendaftarannya, kita sekarang sudah mulai buka di jalur rapor gelombang 1. Keuntungannya, nanti kalau misalnya kamu masuk ke jalur rapor ini, selain khusus untuk siswa lulusan tahun 2021, tanpa tes, dan nanti kamu bisa dapat potongan biaya kuliah hingga 100% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat dan ketentuan yang berlakunya ini bisa kamu lihat di depan layar kamu, itu nanti menggunakan nilai rapor semester 3 dan 4 dengan nilai rata-rata minimal 70. Tapi aku yakin sih di sini adik-adik semua nilainya rapotnya rata-ratanya pasti udah di atas 80 sampai 90. Nah, terus juga kalau misalkan kamu nanti punya sertifikat prestasi atau kejuaraan, itu bisa kamu lampirkan juga sebagai nanti penunjang untuk kelulusan dan juga penentuan untuk potongan biaya kuliah atau keringanannya. Seperti itu. Selanjutnya nih, kalau misalnya mau cari informasi lebih lanjut tentang Poltek Pos dan Stimlok, yang pertama kamu bisa kepoin di website pendaftarannya. Ada di pmb.poltekpos.ac.id dan untuk yang S1-nya itu ada di pmb.stimlok.ac.id. Dan untuk call center, nanti kalau misalkan mau telepon atau mau WhatsApp, kita ada 2 admin. Admin yang pertama nomornya ada di 0813, satunya 4 kali, 0194. Untuk admin yang kedua ada di 0811 2-nya 4 kali, 3910. Jangan lupa follow Instagram kita, karena biasanya kita lebih update tentang informasi pendaftaran, bahkan program beasiswa, itu ada di Instagram. Instagramnya untuk yang Stimlok di @joinstimlok, dan untuk yang di Poltek Pos ada di @joinpoltekpos. Nah, kita akan nonton video dulu sebentar, supaya tidak ngantuk ya. Kita akan lihat video tentang mengenai sarana dan prasarana kampus Poltek Pos dan Stimlok. Oh, videonya. Oke, bentar ya. Videonya ternyata belum masuk. Kita stop share dulu. Oke, baik. Videonya ada di Oke, sebentar ya. Mungkin di sini ada kendala untuk kita bisa share videonya. Oh, ternyata harus ada di... Sebentar, oke, kita stop share dulu. Nah, sebelum kita share video, adik-adik jangan lupa di sini aku minta untuk mengisi absensi ya. Jadi absensinya di sini cukup pakai nama lengkap, pakai email, dan juga akun Instagram dan nomor telepon WhatsApp yang aktifnya. Seperti itu. Jadi di sini supaya nanti kalau misalkan adik-adik udah cantumin akun Instagram, aku bisa follow kamu duluan. Biar nanti kalau misalnya lupa nih, aduh tadi aku mau tahu cari info tentang Poltek Pos dan Stimlok, tapi lupa nama akunnya. Nah, nanti biar aku yang follow kamu duluan. Buat link absensi pendaftarannya, itu udah aku tulis di kolom chat Zoom-nya. Oke? Nah, sebelum videonya aku bisa play, karena ini ada sedikit adalah kendala teknis. Di sini kalau misalnya adik-adik ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau bisa langsung bersuara aja. Adakah di sini yang mau menanyakan dulu tentang Poltek Pos dan Stimlok, atau misalkan mau lewat chatting juga boleh, terbuka banget, nanti pasti aku jawab satu persatu. Adakah di sini? Oke, kita nonton videonya dulu sebentar ya.
Oke, tadi itu adalah video tentang sarana dan prasarana dari Poltek Pos dan Stimlok. Nah, di sini tadi ini ada yang raise hand, Nabila 12 MIPA A, apakah ingin bertanya? Hai Nabila, atau di sini videonya udah mulai aktif, ada Gilang Ramadan dari 12 MIPA C. Hai Gilang. Terus juga ada Rahma. Terus juga ada Trisha. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada Nola juga dari Sti Muslimah. Hai, wah banyak nih yang videonya on ya. Terima kasih banyak loh sudah memperhatikan. Ada Herun, ada Putri, Molina, Nur Alika, Fatima. Hai Geral, yang kameranya baru dibenerin. Juga ada Fauzi Fikri. Hai semuanya. Nah, yang mau nanya boleh banget, boleh langsung nyalain aja suaranya kalau misalnya kamu malu buat tunjukin mukanya. Kalau misalnya kamu malu bersuara dan malu menunjukkan wajah juga, boleh chat aja di kolom Zoom-nya ya. Nah, selanjutnya ini aku akan menunjukkan video tentang testimoni alumni dari Poltek Pos dan Stimlok. Nah, jadi selain itu juga ternyata alumni kita sampai saat ini sudah berdiri selama hampir sekitar 20 tahun untuk Poltek Pos, juga sekitar 8 tahun untuk Stimlok. Ada alumni kita yang sudah bekerja. Ini dia. Share dulu. Bentar ya, kita harus sedikit menunggu karena ini dibantuin sama tim yang lain. Oke, selamat menikmati video. Halo, perkenalkan nama saya Salma Aulia Widayanti dari Program Studi Manajemen Logistik Angkatan tahun 2014. Saya saat ini bekerja di PT Nikatsu Electric Works sebagai staff purchasing. Di Stimlok ini, saya diajarkan mengenai cara-cara bagaimana pembelian yang baik di manajemen pembelian, kemudian mengatur persediaan pada manajemen persediaan dan ekspor-impor, yang mana ketiga mata kuliah tersebut sangat membantu saya di pekerjaan. Tadi itu adalah testimoni alumni dari Stimlok, dan satu lagi kita akan menyaksikan video untuk testimoni dari Poltek Pos. Oke ya, sebentar. Kita akan share screen dulu. Teknik Pos Indonesia. Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Watashi wa Clara tomoshimasu. Halo teman-teman Politeknik Pos Indonesia, perkenalkan nama saya Clara Marulunsiahan. Saya angkatan 2007, lulusan tahun 2010 dari jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya sedang berada di Tokyo dan sedang bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Tokyo. Buat adik-adik yang baru masuk, terutama untuk maba, semangat ya. Dan saya tunggu di Tokyo. Minasan, gambarimashou. Kawan-kawan semuanya, saya sangat bangga sekali bahwasanya sebelum saya sampai di negeri Britania ini, saya dulu pernah berkuliah di Politeknik Pos Indonesia. Dan saya semakin bangga lagi bahwa saya tahu sekarang Politeknik Pos Indonesia sudah semakin maju sebagai institusi pendidikan vokasional yang sudah go global. Program pendidikan yang bagus, tenaga pendidik yang qualified, dan didukung dengan fasilitas pendidikan yang modern, tentu telah mendukung pengembangan kompetensi yang saya miliki. Kawan-kawan, if I can do it, for sure, you totally can do it as well. And if you see, I'm standing here right now, and inshallah, then you will be the next. Saya Hijrah Saputra dari University of Hull, Inggris, untuk inspirasi, semangat, dan motivasi kawan-kawan semuanya.
Assalamualaikum. Ayo kuliah di Politeknik Pos Indonesia. Sebagai tempat mengembangkan kapasitas diri dan mengukir masa depan sukses. Mumpung masih tersedia potongan biaya DPP hingga 100% dan dapatkan keuntungan lainnya bagi siswa yang melakukan pendaftaran di periode 16 November 2020 sampai dengan 1 Maret 2021. Informasi pendaftaran cek di website pmb.poltekpos.ac.id. Jika ada kesulitan dan butuh informasi lengkap, hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Lupa di-unmute. Tadi adalah 2 video mengenai Poltek Pos dan Stimlo. Nah, kalau boleh izin untuk menutup kegiatan hari ini ada 1 lagi video tentang panduan pendaftarannya. Dan kalau misalkan di sini adik-adik atau kamu yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Poltek Pos dan Stimlo, ingin melakukan pendaftaran, nanti adik-adik bisa menghubungi guru BK yang ada di sekolah. Ya, nanti guru BK akan bisa membantu kamu untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Poltek Pos dan Stimlo. Ini adalah video penutup untuk sesi Poltek Pos dan Stimlo hari ini. Hola, sesaat lagi kamu akan mendapatkan informasi panduan pendaftaran online mahasiswa baru Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Sudah siap? Kemudahan mendaftar secara online hanya dalam 1 genggaman. 6 langkah mudah mendaftar online untuk bisa menjadi mahasiswa di Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Langkah pertama, buat akun pendaftaran. Informasi pendaftaran mahasiswa baru pmb.poltekpos.ac.id dan pmb.stimlok.ac.id. Akses mudah menggunakan handphone atau laptop dan komputer yang kamu punya. Langkah kedua, simpan password akun dan kode pembayaran biaya pendaftaran. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan nomor virtual account yang sudah kamu miliki. Langkah ketiga, jika pembayaran yang sudah kamu lakukan berhasil, maka secara otomatis akan tervalidasi tanpa perlu konfirmasi kepada admin atau panitia. Langkah keempat, login kembali ke akun pendaftaran, kemudian isi biodata diri secara lengkap dan benar. Data diri, data orang tua, data asal sekolah, kuesioner, dan upload berkas pendukung lainnya. Langkah kelima, cek pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan bisa kamu ketahui dalam jangka waktu 1-3 hari kerja setelah kamu mengisi data pendaftaran secara lengkap dan benar. Pengumuman kelulusan ada di menu dashboard user akun pendaftaran. Langkah keenam, tunggu apa lagi? Segera lakukan daftar ulang, yaitu pembayaran biaya awal kuliah dan melengkapi berkas persyaratan lainnya, seperti ijazah, transkrip nilai, surat keterangan bebas narkoba, dan lain-lain. Periode daftar ulang sesuai dengan jalur pendaftaran masing-masing ya. Sekarang kamu sudah tahu langkah-langkah mudah menjadi mahasiswa Poltek Pos dan Stimlok. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Oke, tadi sudah selesai berarti untuk penyampaian informasi tentang Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia untuk adik-adik dari SMA Angkasa Bandung. Nah, mungkin di sini penjelasannya juga sudah cukup lengkap. Dan juga nanti kalau misalkan adik-adik masih ada pertanyaan atau masih pengen tahu lebih banyak, pengen tahu cara pendaftarannya, nanti bisa dibantu oleh guru BK di sekolah ya. Jangan lupa nanti hubungi guru BK-nya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai informasi dari Politeknik Pos Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, karena waktunya sudah habis. Betul, Ibu? Ya, jadi ini waktunya juga sudah habis dari panitianya, karena Ya, kita betul. sampai 11. Teh Mega ya, teh saya manggil Bu Mega ya, harusnya Teh Mega ya. Aduh, maafkan Teh. Teh, terima kasih banyak ya Teh. Nanti kalau informasi sama seperti yang lain, kalau ada informasi apa-apa bisa langsung lihat di webnya Poltek Pos atau bisa tanya konfirmasi langsung ke Ibu di sekolah atau via WA ya. Ya, betul. Terima kasih banyak Teh Mega. Terima kasih banyak Buat teman-teman di Poltek Pos. guru-guru di sana juga. Partisipasi di sosialisasi anak-anak. Semoga sehat selalu ya Ibu Bapak di sana. Iya, sama-sama Teh Mega. Mangga, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terakhir mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Sebentar, Ibu setting dulu ya ruangannya. Sebelum awal kita akan mulai dulu dari Unpad ya. Teman-teman dari Unpad sudah pada hadir. Tapi sebelumnya, Ibu setting dulu. Yang dari UIN sudah hadir, dari UPI, dari Polban, dari Poltekkes sudah hadir. Tunggu sebentar ya. Mangga Bu Hani bentar ya dikondisikan dulu. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.